Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan sukacita dan kemeriahan Minggu Palmarum, kami datang menghampirimu ya Tuhan Yesus Kristus, mensorakkan sukacita Hosiana, meski kami beribadah di rumah masing-masing. Dan kami juga merindukan firman-Mu untuk menolong kami memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus boleh berkuasa dalam hati dan pikiran kami untuk menuntun dan mengajari kami, sehingga kami boleh memahami maksud Tuhan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan bagi kita di ibadah Minggu Palmarum yaitu dari Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat 19. Saya baca dalam teks bahasa Indonesia. Beginilah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Amin. Kita sambut firman Tuhan dan kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Thank you.
Ibu bapak, saudara terkasih, rasanya semakin rindu beribadah bersama di gereja. Namun pilihan terbaik kita masih memilih beribadah di rumah masing-masing. Meski seharusnya di gereja kita HKI Resort Estomihi hari ini atau setiap minggu pertama hati kita sangat sukacita karena kita selalu melakukan ibadah keluarga, di mana semua anggota keluarga duduk bersama di gereja dan kita boleh bersukacita bersama-sama dengan anggota keluarga kita memuliakan Tuhan. Namun tidak mengurangi sukacita juga kalau kita juga beribadah bersama sebagaimana minggu keluarga yang kita lakukan setiap awal bulan juga kita lakukan di rumah kita masing-masing, dan duduklah bersama dengan seluruh anggota keluarga dan mari kita memuliakan Tuhan lewat ibadah kita yang kita layangkan secara online dari gereja kita HKI Resort Estomihi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian, saat ini minggu kita disebut Minggu Palmarum. Ini berasal dari kata palma atau daun palma atau daun palen atau bahasa Bataknya disebut mare-mare. Dalam tradisi Yahudi, daun palma atau daun palen atau mare-mare ini sebagai tanda sukacita dan tanda kemeriahan. Nanti bisa kita lihat di Imamat 23 ayat 24. Dan dalam tradisi Romawi, daun palen atau mare-mare sebagai tanda kemenangan dan tanda penyambutan pemimpin atau raja atau penyambutan seorang pahlawan yang datang membawa kemenangan. Dan saat ini dalam ibadah Minggu Palmarum ini kita juga mengekspresikan atau mengungkapkan sukacita kita dalam menyambut Yesus yang datang ke tengah-tengah hidup kita, yang datang ke tengah-tengah keluarga kita, dan datang ke tengah-tengah situasi kehidupan kita saat ini yang bergumul dengan virus corona. Ibu dan bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka melalui tema firman Tuhan saat ini, saya ajak kita seluruhnya untuk mensorakkan Hosiana di tengah COVID-19. Sorakkan Hosiana di tengah virus corona saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita imani di situasi yang berat ini Yesus juga datang menghampiri setiap rumah kita, dan mari kita sorakkan dari rumah kita Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahu artinya apa itu Hosiana? Kata Hosiana itu dari bahasa Ibrani. Hosiana, bukan Hosana ya. Hosiana artinya save now. Karena inilah bentuk perintah. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, selamatkan sekarang, beri keselamatan sekarang, save now, atau Hosiana artinya give salvation now. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang disorakkan oleh orang banyak saat itu yang sedang menyambut Yesus memasuki kota Yerusalem. Mengapa mereka mensorakkan Hosiana? Karena pada saat itu mereka benar-benar dalam pergumulan yang berat. Mereka menghadapi tekanan yang berat. Mereka menghadapi penderitaan yang berat. Karena mereka pada saat itu benar-benar dijajah oleh Romawi. Mereka tidak memiliki kebebasan apa-apa. Karena semua dikendalikan dan dikontrol oleh kekuatan Roma pada saat itu. Mereka sudah lelah dengan pergumulan itu. Mereka sudah lelah dengan penderitaan-penderitaan itu yang diakibatkan oleh tekanan-tekanan dari pemerintahan Romawi pada saat itu, Bapak Ibu. Maka ketika Yesus memasuki Yerusalem, maka terjadi arak-arakan dan kemeriahan, sukacita yang begitu luar biasa, karena mereka melihat Yesus yang datang ke tengah-tengah Yerusalem. Ada harapan bahwa mereka akan mengalami pembebasan, mereka akan mengalami kemenangan, mereka akan menerima
kemenangan melalui kehadiran Yesus Kristus sebagai Raja atau sebagai pemimpin mereka. Meski sebenarnya apa yang mereka harapkan berbeda dengan kenyataannya, karena kehadiran Yesus pada saat itu bukanlah sebagai pemimpin politik yang membawa mereka bebas dari kekuatan Romawi, tetapi Yesus adalah Tuhan, Raja, dan Juru Selamat yang membebaskan orang-orang percaya supaya mereka memperoleh keselamatan atau kebebasan dari dosa. Itu sebabnya ketika Yesus memasuki Yerusalem, itulah momen di mana Yesus harus menjalani penderitaan. Karena itulah minggu-minggu Pasion atau minggu-minggu penderitaan Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan dan mati oleh karena dosa-dosa kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka marilah sambutlah Yesus yang datang ke tengah-tengah hidup kita, yang datang ke tengah-tengah keluarga saat ini. Sambutlah dia, sorakkan hosiana, save now, give salvation now, berilah keselamatan hari ini, saat ini. Pelua hami sonari Tuhan, karena apa yang terjadi pada saat Yesus memasuki kota Yerusalem, seluruh mereka haus, seluruh mereka merindukan pembebasan, seluruh mereka merindukan kemenangan, seluruh mereka merindukan keselamatan pada saat itu. Sama halnya dengan kita saat ini Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi virus corona ini, seluruh kita merindukan supaya kita dibebaskan dari situasi yang sulit ini, di mana kita sudah beberapa minggu mengurung diri di rumah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat sulit memang, di mana kita sangat dibatasi ruang gerak saat ini karena takutnya terjangkit dengan virus corona saat ini. Bapak Ibu, kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk menolong kita dan membebaskan kita, memberikan kita keselamatan. Bapak Ibu, maka sorakkan hosiana di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah virus corona ini. Sambut dia di hati kita, sambut dia di tengah-tengah rumah kita, semua kita yang beribadah saat ini di rumah masing-masing. Saya sering menyanyikan di gereja kita ekspresi bagaimana kita menyambut Yesus. Sering sekali sebelum ibadah minggu, kalau saya duluan datang ke gereja, saya selalu menyanyikan satu lagu yang barangkali jemaat semuanya sudah tahu, dan itu ada di kidung pujian variatif gereja kita, Hakai Resort Estomi. Dia sungguh indah, dia Yesus, dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambut Yesus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Yesus yang datang di Yerusalem, yang disambut dengan sorak-sorai oleh kerumunan orang banyak pada saat itu, Yesus juga datang saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, di rumah kita masing-masing yang sedang beribadah Palmarum saat ini. Sambut dia Yesus, karena dia sungguh indah, dia agung, dia mulia, dia cinta kita. Dia datang ke tengah-tengah dunia supaya saya dan Bapak Ibu bukan hanya dibebaskan dari virus corona,
tetapi kita dibebaskan dari belenggu dosa yang membawa kita maut, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sorakan hosiana di tengah-tengah virus corona saat ini. Jangan kurangi sukacitamu, jangan kurangi kemeriahanmu, karena kita tidak beribadah di gereja dalam ibadah Minggu Palmarum, karena di rumah kita juga Yesus datang, dan sambut dia dan sorakan hosiana. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat di ayat 12, dikatakan demikian. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Dikatakan tadi keesokan harinya, yang mengacu pada waktu 6 hari sebelum Paskah. Yesus datang ke Betania. Di Betania Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, di mana Lazarus sudah 4 hari meninggal, di mana Lazarus sudah 4 hari dikubur, Bapak Ibu. Namun peristiwa yang luar biasa terjadi di Betania, di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa saat itu, menarik perhatian banyak orang saat itu, Bapak Ibu. Maka orang-orang yang datang dari Betania, yang mengiring Yesus, yang bersama dengan Yesus, dan bertemu juga dengan orang-orang di Yerusalem yang sedang menanti-nantikan Yesus. Jadi ada 2 kelompok orang yang saat itu bertemu ketika Yesus disambut dengan daun palen atau disambut dengan sorakan hosiana, di mana para penjara sudah ada di Yerusalem yang sudah mendengar kabar itu, dan juga para orang-orang dari Betania yang mengiring Yesus. Benar-benar mereka dalam kesukacitaan, dalam arak-arakan yang luar biasa, karena pada saat itu Yesus datang ke tengah-tengah kota Yerusalem, disambut dengan sorak-sorai dan puji-pujian yang luar biasa dari masyarakat atau orang-orang Yerusalem yang pada saat itu, Bapak Ibu, sedang melakukan pesta. Kalau kita tahu pesta Paskah adalah tradisi orang Israel yang sudah dirayakan secara turun-temurun sejak di Keluaran 12 ayat 23, di mana Tuhan mengirimkan tulah dan Tuhan memerintahkan supaya setiap pintu-pintu orang Israel diberi percikan darah, dan ketika malaikat pencabut nyawa lewat yang disuruh oleh Tuhan, maka mereka, orang-orang yang membuat tanda darah, akan dilewatkan. Dari situlah arti kata Paskah, atau dalam bahasa Ibrani dikatakan Pesach, atau bahasa Inggris artinya Passover, yang kalau kita terjemahkan dilewatkan, sehingga mereka dilewatkan dan orang-orang Israel tidak mengalami kematian karena Tuhan melewatkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini juga kita berdoa supaya Tuhan melewatkan virus corona dari kehidupan kita, dan kita tidak ikut menjadi korban, namun kita juga perlu menjaga diri dan mematuhi semua anjuran-anjuran pemerintah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, itulah pesta yang sangat besar yang terus dirayakan secara turun-temurun oleh orang Israel, dan itu dirayakan selama 7 hari. Jadi mereka-mereka yang ada di perantauan pulang dan kembali ke Yerusalem untuk memestakan itu selama 7 hari. Dan itulah yang terjadi, Bapak Ibu, di tengah-tengah peristiwa di mana Yesus memasuki kota Yerusalem ini. Di ayat 13 dikatakan, mereka mengambil daun-daun palen dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Bagian pertama dari firman Tuhan ini, kehadiran Yesus membawa sukacita di tengah-tengah penderitaan. Meski mereka menderita pada saat itu karena tekanan Romawi yang luar biasa, Bapak Ibu, namun kehadiran Yesus telah membawa sukacita dan kemeriahan di tengah-tengah penderitaan. Kehadiran Yesus di tengah-tengah hidup kita saat ini, di mana mewabahnya virus corona, telah membawa sukacita bagi kita masing-masing. Amin. Mari Bapak Ibu, tetaplah bersukacita meski kita merasa sangat berat akhir-akhir ini. Kurang lebih dari 1 bulan ini kita mungkin takut, kita cemas,
baru naik merpirus naik tanganon, merpirus naik handphone, merpirus naik kunci ni jebol. Mungkin kita dalam kecemasan, tapi Bapak Ibu, kehadiran Yesus akan membawa sukacita dan kemeriahan di tengah-tengah kesulitan. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian berikutnya dikatakan di ayat 15, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua yang mau disampaikan kepada kita, kedatangan Yesus, kehadiran Yesus melenyapkan ketakutan. Kalau Yesus hadir di tengah-tengah hidup kita saat ini Bapak Ibu, maka tentu tidak ada lagi ketakutan. Dan itu yang dikatakan, jangan takut hai putri Sion, jangan takut hai putri Yerusalem, jangan takut jemaat Hakai Seresotes Tomihi. Karena ketika kita bersama Yesus, ketika Yesus hadir di tengah-tengah hidup kita, sesulit apapun pergumulan kita, jangan takut. Karena Yesus menjamini dan menggaransi kita, dan Dia sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup untuk membebaskan kita dari pergumulan-pergumulan yang berat ini. Maka kalau kita sering mendengarkan lagu El Shaddai, El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menolongku. Tak usah ku bimbang, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku susah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tak usah kita takut, tak usah kita bimbang, tak usah kita cemas. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, Dia menolong kita, dan Dia sanggup untuk membebaskan kita dari pergumulan apapun yang sedang kita alami. Mungkin kita tidak hanya mengalami pergumulan karena virus corona, mungkin juga kita mengalami pergumulan di tengah-tengah keluarga, mungkin kita juga mengalami pergumulan di tengah-tengah pekerjaan, atau mungkin juga ada pergumulan-pergumulan yang lain yang sedang menghimpit kita Bapak Ibu. Mungkin kita tidak bisa tidur terlelap karena pikiran kita selalu memikir-mikirkan semua pergumulan itu. Tapi firman Tuhan hari ini aminkan Bapak Ibu, kehadiran Yesus di tengah-tengah hidup kita akan melenyapkan ketakutan. Kehadiran Yesus di Yerusalem melenyapkan ketakutan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus saat ini benar-benar kita butuhkan di tengah-tengah pergumulan kita dengan mewabahnya virus corona ini. Maka jangan takut, karena Dia menjamin kita. Bagian yang berikutnya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus di ayat 17, orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Kehadiran Yesus menjadi jawaban dari penderitaan itu. Kehadiran Yesus menjadi jawaban dari pergumulan itu. Itu yang mengakibatkan orang banyak mengiring Yesus, menyongsong Yesus, menyambut Yesus, dan bersama dengan Yesus. Karena kehadiran Yesus itu menjadi jawaban di tengah-tengah penderitaan itu, di mana pada saat itu mereka tidak lagi memiliki harapan. Tetapi ketika Yesus datang, di mana kerumunan orang sedang datang menghampiri Yesus, karena mereka tahu bahwa kehadiran Yesus menjadi jawaban di tengah-tengah penderitaan saat itu. Kehadiran Yesus juga Bapak Ibu di tengah-tengah penderitaan kita saat ini menjadi jawaban. Memang peristiwa bangkitnya Lazarus karena kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus telah menarik perhatian banyak orang. Dan kehadiran Yesus juga ke kota Yerusalem juga menjadi perhatian banyak orang, karena mereka benar-benar membutuhkan pertolongan di tengah-tengah penderitaan itu. Kehadiran Yesus juga di tengah-tengah kehidupan kita saat ini menjadi satu-satunya harapan untuk kita terus bertahan
di kehidupan yang sangat sulit ini. Maka mari ekspresikan sukacita Bapak Ibu. Mari ekspresikan kemeriahan Minggu Palmarum ini sebagaimana yang sudah ada di altar gereja ini. Kita mengekspresikan sukacita dengan daun-daun palem ini, dan mari kita juga mengekspresikan sukacita kita, mengekspresikan kemenangan kita dan kemeriahan kita. Kita sambut Yesus yang telah memasuki kota Yerusalem. Kita sambut Yesus yang telah memasuki kehidupan kita, karena Dia akan memberikan kita keselamatan. Give salvation now, save me now. Hosiana, balua mahami Tuhan, sian virus corona. Maka Minggu Palmarum adalah minggu kegembiraan bagi kita, minggu kemenangan bagi kita, minggu sukacita bagi kita. Mari Bapak Ibu, dengan sukacita kita ekspresikan Hosiana, kita sorakkan Hosiana, kita muliakan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Jangan fokus dengan pergumulan kita, jangan fokus dengan persoalan kita, jangan fokus dengan virus yang ada di mana-mana, tapi fokuslah kepada Tuhan Yesus. Fokus on Him. Karena segala perkara dapat kita tanggung, dapat kita lewati, dapat kita lalui, dapat kita atasi di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Sambut Dia di Minggu Palmarum ini, dan sorakkan Hosiana, sorakkan balua mahami Tuhan, sorakkan berikan keselamatan hari ini bagi kami Tuhan. Maka Yesus akan menyelamatkan kita. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Sehingga firman membuatkan kami menghadapi situasi kami yang semakin sulit dengan virus yang sangat melewatkan, yaitu virus corona. Tuhan Yesus yang baik, dalam firman ini menjadi kekuatan kami, sehingga segala kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan dilenyapkan ketika Yesus hadir, dan ketika Yesus memasuki kehidupan kami, rumah kami masing-masing, sehingga kegembiraan dan kesukacitaan boleh terus menjadi milik kami Tuhan. Jangan biarkan penderitaan dan biarkan kami mencuri sukacita kami. Biarlah apa yang terjadi di Yerusalem ketika Yesus datang penuh dengan gemuruh sorak-sorai Hosiana, dan itu menjadi juga sorak-sorai kami saat ini Tuhan. Kami merindukan kehadiran di tengah-tengah kehidupan kami, karena kami merindukan menyorakkan Hosiana kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang datang memberikan keselamatan bagi kami dengan kehidupan kami dan pergumulan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.